Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 28 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur supaya iman kita boleh bertumbuh dengan sehat. Amin. Sebelum kita lanjutkan sermon kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali mengikuti pembacaan Alkitab kami. Dan saatnya kami juga mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, hak dan kewajiban Rasul. Hak dan kewajiban Rasul. Saya baca dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Jadi, jika kami telah menaburkan benih bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Seorang yang menekuni sebuah profesi, maka wajar saja kalau orang itu mengharapkan penghidupan dari profesinya. Itu hal yang wajar saja. Di ayat yang ke-7 dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Seorang hamba Tuhan yang menunaikan kewajibannya, maka wajar-wajar saja kalau mengharapkan penghidupan dari pelayanannya. Dan Paulus menekankan jangan kiranya hal ini menjadi perdebatan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, dia boleh hidup dari pelayanannya, itu berkat Tuhan bagi dia. Amin. Tetapi di sini juga sebaliknya, walaupun Rasul Paulus telah melakukan kewajibannya dan tidak menuntut haknya, dan itu pun jangan juga menjadi bahan perdebatan di tengah jemaat. Tetapi bagaimana hamba-hamba Tuhan dan jemaat kita saling bekerja sama, saling bahu-membahu supaya Injil Kristus diberitakan. Amin. Supaya nama Tuhan disenangkan. Nah, inilah kerinduan kita. Inilah kerinduan Tuhan. Ada seorang gembala di sebuah kampung. Saya kenal dengan Bapak Gembala ini. Ya, di samping seorang gembala, dia juga bertani. Sering juga jemaatnya ikut membantu gembalanya dengan tenaga bertani di ladang gembalanya. Pada suatu ketika, jemaat-jemaat yang digembalakannya mereka berunding. Dan mereka membuat satu keputusan supaya gembalanya jangan bekerja bertani lagi, tetapi biarlah dia fokus melayani dan mendoakan jemaat-jemaat. Dan biar kami jemaat yang menanggung semua biaya Pak Gembala, katanya saudara. Nah, untuk sampai ke tahap ini memang saudara butuh kedewasaan rohani. Tapi Paulus merindukan hal ini terjadi di tengah-tengah jemaat. Biar kita jemaat Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan juga, menjadi satu kebanggaan ketika bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi sukacita bagi kita ketika kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan.
Nah, ini sangat baik, saudara. Sebetulnya dalam prinsip Alkitab, ada dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi dari menerima, katanya saudara. Adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Tetapi saudara, seringkali di tengah pelayanan, tidak sedikit juga jemaat-jemaat yang protes. Ya kan saudara? Dan saya perhatikan biasanya jemaat yang sedikit memberi atau tidak memberi, dia lebih kencang protesnya, saudara. Dan ketika orang yang suka memberi, malah dia lebih banyak berdiam. Karena saya sangat yakin, saudara, ketika dia memberi dengan sukacita, maka ada juga berkat Tuhan bagi dia. Ada kebahagiaan. Nah, inilah saudaraku yang menjadi harusnya kita sadari bahwa memang seorang hamba Tuhan juga punya hak untuk itu. Karena hamba Tuhan juga punya keluarga, punya anak. Dan anak-anaknya juga butuh sekolah, butuh makan. Dari mana biaya itu? Kalau dia tidak bisa mengharapkan dari pelayanannya. Tetapi kalau seperti Paulus, saudara, dia memang tidak punya keluarga. Dia tidak punya istri, punya anak. Dia hanya menghidupi dirinya sendiri dan dia tidak pusing dengan hal itu. Makanya dia memutuskan, saudara, saya tidak mengambil hak saya itu. Tetapi bukan berarti. Jadi orang lain mempertanyakan, saudara, kerasulan Paulus. Benarkah ini rasul? Karena pada umumnya pada saat itu, orang pengajar-pengajar itu, mereka itu mendapatkan imbalan berupa uang. Tetapi Paulus menolak itu. Bukan berarti Paulus tidak butuh uang, saudara. Tetapi bagaimana Paulus ini jangan menjadi penghambat bagi pemberitaan Injil. Paulus tidak menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Inilah saudaraku yang menjadi tujuannya. Maka itu saudaraku, mari kita jangan hal itu menjadi perdebatan lagi di tengah-tengah kita jemaat Tuhan. Amen. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.